Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang yang lupa jumlah rakaat ketika salat. Beliau bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrah asyakka wal yabni ala mastaiqana." Jika kalian ragu ketika salat sehingga dia lupa berapa jumlah rakaat yang telah dikerjakan, 3 ataukah 4, maka hendaknya dia buang keraguan itu dan dia pilih yang lebih meyakinkan. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Baik, kita akan lebih fokus pada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, hadis dari Abdullah bin Zaid. La yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Dan hadis ketika Nabi SAW mendapatkan aduan orang yang sering kentut, lalu dia ragu apakah ngentut ataukah tidak, dan beliau mengatakan, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaih. Kalau kalian jumpai ada sesuatu yang meragukan dalam perutnya, lalu dia ragu apakah ngentut ataukah tidak, fala yakhrujanna minal masjid, maka jangan sampai keluar dari masjid. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar suara atau menjumpai bau. Baik, tampilkan 63 atas. Ada sebagian orang yang salah paham terhadap hadis ini. Nabi SAW mengatakan dalam hadis tersebut, jangan kau batalkan sampai menjumpai suara atau mencium bau. Jangan batalkan sholat sampai menjumpai suara atau mencium bau. Baik. Ada sebagian orang yang salah paham terhadap hadis ini. Dan hadisnya sebagian diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sebagian diriwayatkan oleh Muslim. Lalu dia memahami bahwa jika orang yang ngentut dalam sholat, tapi dia tidak mencium bau atau tidak mendengar suara, maka sholatnya sah dan tidak perlu dibatalkan. Dan tentu pemahaman ini adalah pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, karena kalau memang dia sudah ngentut, yakin ngentut, maka dia wajib untuk membatalkan sholatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat kalian ketika berhadas sampai dia berwudu. Sehingga bagaimana dengan hadis yang mengatakan jika berhadas maka sholat batal, maka sholat menjadi batal sampai apa? Sampai dia berwudu. Baik. Nah, Abu Hurairah ditanya, wa mal hadath? Abu Hurairah kemudian ditanya, wa mal hadath? Ada tabi'in yang bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadath? Kata Abu Hurairah, fusa'un au durat. Ketika Abu Hurairah ditanya, lalu apa yang dimaksud dengan hadath? Kata Abu Hurairah, fusa'un au duratun. Apa itu fusa? Fusa itu kentut berperedam. Jadi nggak keluar suara ya. Durat artinya kentut yang ada suaranya. Nah, sehingga orang yang ngentut nggak keluar suara, ya, otomatis bisa jadi dia tidak menjumpai suara. Dan bisa jadi tidak mencium bau karena arah anginnya ke belakang.
makmum yang berada di belakangnya mencium baunya, tapi dia sendiri nggak mencium bau. Maka bisa jadi ada orang yang ngentut ketika sholat, dia tidak menjumpai suara dan tidak mencium bau. Batal nggak sholatnya? Nah, tadi kita sampaikan ada orang yang salah paham. Loh kan, batal itu jika mendengar suara atau mencium bau. Baik.